Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Biasuti dengan NIM 0804 118232 8071. Di sini saya akan membahas tentang nutrisi dan defisiensi unsur hara pada tumbuhan. Mari kita lihat di slide selanjutnya ya. Sama halnya seperti manusia, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk kelangsungan hidupnya. Di sini terdapat dua kata, yaitu nutrisi dan nutrien. Perbedaannya, jika nutrisi merupakan bahan atau suplai yang digunakan untuk proses pertumbuhan dan metabolisme, sedangkan untuk nutrien merupakan bahan yang diserap oleh tubuh. Terdapat dua elemen pada unsur hara, yaitu unsur elemen esensial dan unsur elemen non-esensial. Apa sih bedanya? Jika kalau elemen unsur esensial, yaitu elemen yang harus dibutuhkan atau yang harus ada pada tumbuhan, jika tidak ada, maka pertumbuhannya akan terhambat dan fungsinya itu tidak bisa digantikan oleh senyawa kimia lainnya. Adapun kriteria dari unsur hara esensial, yang pertama, unsur hara ini berperan penting untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Yang kedua, unsur hara ini bersifat khas dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya, dan berperan langsung dalam proses dan metabolisme pada tumbuhan. Ada dua jenis utama pada unsur hara esensial. Yang pertama, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak. Yang pertama ada unsur hara makro. Unsur hara makro ini terdiri dari magnesium, kalsium, nitrogen, dan fosfor. Selanjutnya, contoh dari unsur hara yang kita gunakan yaitu daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis, dan di daun itu terdapat stomata yang fungsinya untuk pernapasan. Yang pertama ada unsur hara pada nitrogen. Nitrogen itu merupakan unsur hara makro yang fungsinya untuk merangsang pertumbuhan pada tanaman secara keseluruhan dan sebagai sintase asam amino dan protein pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat bahwasanya ada defisiensi atau kekurangan pada unsur nutrisi pada tumbuhan pada nitrogen yang menyebabkan terjadinya seluruh pada daun itu dari atas sampai bawah menguning dan dia secara keseluruhan. Contoh yang kedua adalah pada fosfor. Bisa dilihat bahwa fungsi dari fosfor yaitu sebagai pengangkut energi hasil metabolisme pada tumbuhan. Yang kedua, sebagai perangsang pembungaan dan pembuahan dan merangsang pembentukan akar dan pembentukan biji. Nah, dari gambar yang di atas, yang kedua gambar tersebut merupakan sisi permukaan atas dan permukaan bawah pada daun pada tanaman yang kekurangan fosfor. Bisa dilihat bahwa terdapat warna atau bintik-bintik ungu perunggu pada bagian atas maupun bagian bawah pada daun. Contoh yang ketiga yaitu pada kalsium yang berfungsi sebagai penyusun klorofil dan penunjang proses pertumbuhan. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa jika suatu tanaman kekurangan unsur kalsium akan mengakibatkan daun yang muda itu akan mengalami warna yang pucat dan yang tua akan tetap sama. Selanjutnya yang keempat ada contoh dari unsur hara makro yaitu magnesium yang berfungsi sebagai penyusun utama klorofil yang menentukan laju fotosintesis dan pembentukan karbohidrat. Yang kedua ada transportasi fosfat dan menciptakan warna hijau pada daun. Bisa dilihat pada gambar suatu tanaman kekurangan magnesium akan mengakibatkan daun yang lebih muda itu akan berwarna pucat dibandingkan daun bagian atasnya. Dan urat-uratnya itu akan terlihat lebih hijau daripada daun yang lebih tua. Selanjutnya ada unsur hara mikro yang di dalamnya ada iron, ada mangan, ada boron, dan lain sebagainya. Mari kita lihat contoh-contoh. Unsur hara mikro yang pertama yaitu ada iron. Nah, unsur ini mengakibatkan bahwa tanaman yang daunnya muda itu akan mengalami pucat dan uratnya itu akan berwarna hijau lebih tua dibandingkan daun yang lebih tua.
Contoh unsur hara mikro yang kedua ada mangan. Fungsinya untuk penyusunan klorofil, perkacaan bahan, dan pemasakan buah. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya urat daun yang tengah itu mengalami berwarna hijau yang lebih tua dan di sekelilingnya pada daunnya itu berwarna kuning kehijauan atau kuning kecoklatan. Selanjutnya, unsur hara yang ketiga ada zinc. Nah, zinc ini dapat menyebabkan defisiensi apabila kekurangan yang dapat ditandai dengan menguningnya urat daun dan ada bercak berwarna merah maupun perunggu pada daun yang lebih muda. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, unsur hara yang terakhir yaitu ada boron. Boron ini berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tumbuhan dan menghisap unsur kalsium. Selanjutnya, sebagai perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Jika suatu tanaman kekurangan boron akan menyebabkan defisiensi, yaitu dengan kuncup daun itu berubah warna menjadi hitam seperti pada gambar, dan kuncup ini pada akhirnya akan patah dan gugur. Yang terakhir, ada elemen non-esensial. Maksud dari elemen non-esensial maksudnya yaitu unsur itu tidak dibutuhkan atau tidak terlalu penting pada tumbuhan dan bisa digantikan oleh senyawa lainnya seperti Na dapat digantikan sebagai K, tetapi apabila K berdiri sendiri akan lebih baik. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya ambil, bisa dilihat dan bisa mungkin di-search. Sekian pemaparan dari saya dalam presentasi ini. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.